kita bahas pada hari ini yaitu peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, nanti kita akan bahas tentang GNB dan juga tentang ASEAN. Nah, namun sebelum kita masuk kepada pemaparan materi yang terlalu jauh tentang GNB dan juga ASEAN, kita harus tahu dulu nih peta konsep daripada materi kita hari ini. Nah, ini dia peta konsep kita, judulnya Peran Aktif Indonesia pada Masa Perang Dingin. Nah, kita akan bahas nanti bagaimana peran aktif bangsa Indonesia pada gerakan non-blok. Ada tujuan, pengaruh, dan juga peran GNB. Lalu peran aktif bangsa Indonesia pada ASEAN, kita akan bahas tujuan ASEAN dan juga peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, yang pertama dimulai dari pemaparan tentang GNB. Nah, ada yang tahu nih apa GNB? Atau kayaknya udah nggak asing gitu ya kan? Tentang GNB. Nah, kita akan bahas tuntas hari ini apa itu GNB. Oke, GNB atau biasa kita kenal dengan gerakan non-blok. Nah, GNB adalah merupakan organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur. Nah, berdirinya GNB ini dilatar belakangi oleh hal-hal ataupun faktor-faktor sebagai berikut. Nah, jadi ada beberapa faktor ataupun ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan GNB ini berdiri. Gitu. Oke, yang pertama diilhami Konferensi Asia Afrika di Bandung itu pada tahun 1955, di mana negara-negara yang pernah dijajah perlu menggalang solidaritas untuk melenyapkan segala bentuk kolonialisme. Nah, ini dia hal yang melatar belakangi munculnya GNB yang pertama. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu adanya krisis Kuba pada tahun 1961, di mana Uni Soviet membangun pangkalan peluru kendali secara besar-besaran di Kuba. Nah, ternyata hal ini mengakibatkan Amerika Serikat merasa terancam sehingga suasana menjadi tegang. Ketegangan antara blok barat dan blok timur ini mendorong terbentuknya gerakan non-blok. Nah, ini adalah dua hal yang melatar belakangi terbentuknya gerakan non-blok. Oke, sekarang kita masuk yang selanjutnya, kita akan bahas pendiri-pendiri dari gerakan non-blok. Nah, siapa saja sih pendiri dari gerakan non-blok ini? Oke, kita lihat ya. Nah, ternyata berdirinya GNB diprakarsai oleh 5 pemimpin dunia. Tuh, ada siapa aja nih? Bisa dilihat di gambar ya. Ada satu orang yang mungkin tidak asing menurut kita gitu ya kan. Nah, yang pertama yaitu Presiden Soekarno dari Indonesia sendiri ya. Ternyata. Oke, lalu yang kedua ada Presiden Gamal Abdul Nasir dari Republik Persatuan Arab Mesir. Lalu yang ketiga ada Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India. Lalu yang keempat ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Dan yang terakhir ada Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Nah, ini adalah 5 orang pendiri dari gerakan non-blok itu sendiri. Nah, setelah kita sudah tahu tadi hal apa yang melatar belakangi, kemudian siapa saja pendirinya, kita lanjut kepada tujuan berdirinya GNB ini. Oke, ada yang tahu kira-kira apa tujuannya? Nah, secara umum tujuan berdirinya atau tujuan dibentuknya gerakan non-blok ini yaitu untuk
bertujuan untuk meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan antara blok barat dan blok timur. Nah, setelah itu kita akan bahas juga bagaimana sih pengaruh dari gerakan non-blok itu sendiri. Oke, kira-kira ada yang tahu pengaruh dari gerakan non-blok ini? Nah, sedikitnya ada 5 ya. Kita akan bahas nanti ada 5 pengaruh dari gerakan non-blok. Gerakan non-blok mempunyai pengaruh yang besar. Nah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan dari kedua negara adik kuasa, Amerika Serikat dan Uni Soviet, untuk mengurangi senjata-senjata nuklirnya. Lalu yang kedua, gencatan senjata antara Irak dan Iran. Yang ketiga, usaha penyelesaian sengketa di Kamboja secara damai. Lalu yang keempat, penarikan pasukan Uni Soviet dari Afghanistan. Dan yang kelima, yaitu meningkatkan hubungan kerjasama di bidang ekonomi antar anggota gerakan non-blok dan dengan negara-negara maju di luar gerakan non-blok. Nah, ini adalah pengaruh dari hadirnya gerakan non-blok itu sendiri. Nah, lalu bagaimana peranan Indonesia dalam gerakan non-blok? Kita tahu tadi salah satu pendiri dari GNB itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Oke, jadi sebenarnya ada banyak ya peranan Indonesia dalam GNB. Nah, kita lihat yang pertama. Presiden Soekarno adalah satu dari 5 pemimpin dunia yang mendirikan GNB. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah gambar, ada gambar Presiden Soekarno di situ ya kan, dengan pemimpin dari Irak dan juga pemimpin-pemimpin lainnya yang merupakan pemrakarsa atau pendiri dari GNB yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu yang kedua, ikut memprakarsai berdirinya GNB dengan menandatangani deklarasi Beograd sebagai hasil konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok 1 pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Ketiga, Indonesia menjadi pemimpin GNB pada tahun 1991. Saat itu Presiden Soeharto terpilih menjadi ketua GNB. Nah, sebagai pemimpin GNB, Indonesia ternyata sukses menggelar KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi 10 GNB di Jakarta. Lalu yang keempat, Indonesia juga berperan penting dalam meredakan ketegangan di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Yang kelima, Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT Gerakan Non-Blok 10 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 6 September 1992 di Jakarta. Lalu yang terakhir, ekspor dan impor perdagangan Indonesia dengan negara anggota Gerakan Non-Blok. Nah, itu adalah
peran Indonesia ya dalam gerakan non-blok. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nah, tentang GNB tadi sudah, lalu sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang ASEAN. Oke, nah kira-kira nih, siapa yang tahu apa itu ASEAN? Sepertinya sudah tidak asing lagi lah ya kan? Apalagi untuk anak tingkat SMA, itu pasti sudah sering mendengar kata ASEAN. Nah, lalu apa sih sebenarnya ASEAN itu? Oke, kita akan bahas sekarang. Nah, ASEAN. Oke, ini dia logonya ya. ASEAN atau Association of Southeast Asia Nation atau biasa kita kenal dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau disebut juga atau lebih disingkatnya PERBARA. Nah, ASEAN merupakan organisasi kerjasama regional negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, dan juga dalam bidang kebudayaan. Nah, negara-negara mana saja yang tergabung dalam ASEAN? Oke, terdapat 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Oke, negara mana saja Kak itu? Ya. Nah, yang pertama ada, dilihat dari benderanya sepertinya tidak asing ya kan? Mana lagi kalau bukan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Lalu, yang kedua, ada yang tahu ini bendera negara mana? Iya, benar. Brunei Darussalam. Lalu negara yang ketiga adalah negara Filipina. Yang keempat ada negara Kamboja. Selanjutnya, negara Laos. Nah, yang keenam nih. Ini juga tidak asing ya kan? Negaranya bertetanggaan lagi dengan negara kita, yaitu negara Malaysia. Lalu yang ketujuh, negara Myanmar. Nah, kedelapan ada Singapura. Selanjutnya ada negara Thailand. Dan yang terakhir nih ya. Yang terakhir yaitu negara Vietnam. Nah, itulah 10 negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Nah, meskipun organisasi ini atau ASEAN ya bertekad mewujudkan stabilitas
dan keamanan kawasan Asia Tenggara dari pengaruh asing. Tetapi ASEAN bukan merupakan organisasi politik. Nah, hal ini dapat dilihat dari latar belakang berdirinya ASEAN. Oke, itulah dianya sekilas tentang ASEAN gitu ya kan. Nah, sekarang kita lanjut. Kita ingin tahu apa sih sebenarnya tujuan daripada dibentuknya ASEAN ini. Nah, sedikitnya ada 7. Ada 7 ya, tujuan dari dibentuknya ASEAN. Nah, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif serta saling membantu satu sama lain dalam masalah ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana latihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri, perluasan perdagangan komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan, dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat. Yang selanjutnya, meningkatkan studi-studi tentang Asia Tenggara, dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan berguna bagi organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada dan bertujuan serupa. Nah, itu adalah tujuan daripada ASEAN, dibentuknya ASEAN. Lalu sekarang kita lihat bagaimana peranan Indonesia dalam ASEAN. Nah, sebenarnya banyak peranan Indonesia dalam ASEAN ya. Nah, tapi kali ini kita akan bahas 5 saja. Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu negara pemrakarsa. Berdirinya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Lalu yang kedua, Indonesia berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian dalam masalah Indochina. Nah, Indonesia berpendapat bahwa penyelesaian Indochina secara keseluruhan dan Vietnam khususnya sangat penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Nah, maka dari itu, pada tanggal 15 sampai 17 Mei 1970, di Jakarta diselenggarakan konferensi untuk membahas penyelesaian pertikaian Kamboja. Dengan demikian, Indonesia telah berusaha menyumbangkan jasa-jasa baiknya untuk mengurangi ketegangan-ketegangan dan konflik-konflik bersenjata di Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi pertama ASEAN yang berlangsung di Denpasar, Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Yang keempat, pada tanggal 7 Juni 1976, Indonesia ditunjuk sebagai tempat kedudukan Sekretariat Tetap ASEAN. Sekaligus ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal pertama adalah Letjen H.R. Darsono yang kemudian digantikan oleh Umar Jadi Nyoto Wijoyo. Yang kelima, Indonesia menjadi tempat pembuatan pupuk se-ASEAN. Nah,
Oke, nah jadi itulah pemaparan singkat ya, pemaparan singkat materi kita hari ini yang membahas tadi ada gerakan non-blok yang pertama ya, lalu dilanjut dengan pemaparan ASEAN. Nah, itu adalah peran atau peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin, gitu ya, dalam masa Perang Dingin. Oke, salam jas merah. Jangan sekali.